memproduksi ikan secara buatan agar lebih efektif dan tidak bergantung pada musim. Melalui video ini, kita akan memahami konsep serta metode hasil praktikum yang telah dilakukan. Hipofisasi merupakan teknik pemijahan buatan pada ikan dengan menggunakan hormon dari kelenjar hipofisasi untuk merangsang induk yang telah matang gonad agar memijah. Hormon yang berperan adalah gonadotropoin yang berfungsi memicu ovulasi pada betina dan spermasi pada jantan. Sarlut Santana Golda dan Kayerna 2018. Selain menggunakan ekstrak kelenjar hipofisa, pemijahan juga dapat dilakukan dengan hormon sintesis seperti ovaprim yang mendukung SGNRH dan periodon untuk merangsang pemijahan dan meningkatkan keberhasilan fertilisasi. Ningrum et al. 2019. The praktikum ini meliputi penyuntikan hormon dan pembedahan hipofisasi. Ikan ditimbang terlebih dahulu untuk menentukan dosis, kemudian dibuat larutan dengan perbandingan 1:3 antara ovaprim dan larutan fisiologis. Lalu, penyuntikan dilakukan secara intramuskular di bagian sirip dorsal, lalu dipijit agar hormon menyebar. Selanjutnya dilakukan pembedahan dengan memotong kepala, membuka bagian otak, dan mengambil kelenjar hipofisa. Secara hati-hati, hipofisa kemudian diawetkan dengan mikroduk berisi formalin. Penggunaan hormon baik alami maupun sintesis terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan reproduksi ikan karena mampu mempercepat kematangan gonad, meningkatkan daya tetes telur, serta efisiensi produk pemenih. Jennings et al. 2018. Namun, pada praktikum ini, kelompok 3 mengalami kegagalan dalam menemukan kelenjar hipofisa yang disebabkan oleh ukurannya yang sangat kecil dan letak di bagian bawah otak sehingga sulit diidentifikasi. Selain itu, keterbatasan pengalaman dalam teknik pembedahan serta kondisi ikan yang kurang mendukung juga menjadi faktor penghambat dalam proses pengambilan hipofisasi. Dari segi perlakuan, dosis hormon yang digunakan sebesar 0,5 mili per kilogram masih berada dalam kisaran optimal sesuai literatur Signers et al. 2021. Hingga dapat disimpulkan bahwa kegagalan yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan dosis, melainkan faktor ketelitian dan keterampilan teknis saat pembedahan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, teknik hipofisasi dan induksi pemijahan terbukti efektif dalam merangsang reproduksi ikan melalui pemberian hormon yang tepat sesuai dosis. Proses penyuntikan hormon berhasil dilakukan dengan baik, namun tahapan kelompok 3 belum berhasil menemukan kelenjar hipofisa karena kurang ketelitian dan keterampilan teknis saat pencarian. Dengan demikian, keberhasilan praktikum ini hanya ditentukan oleh ketetapan dosis hormon, tetapi juga oleh ketelitian dan kemampuan dalam melakukan prosedur pembedahan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM C1029 dari kelompok 3 Pala 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang cek refusal dan jenis kelamin pada ikan nila. Praktikum ini dilakukan kegiatan cek refusal dan pengecekan jenis kelamin ikan nilai menggunakan metode acetokarmin. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jenis kelamin ikan secara mikrofis serta memahami pentingnya manipulasi kelamin dalam budidaya ikan nila. Ikan jantan karena memiliki pertumbuhannya yang lebih cepat dibandingkan betina sehingga lebih menguntungkan dalam produksi. Abao et al. 2022. Cek refusal merupakan teknik yang digunakan untuk mengarahkan perkembangan jenis kelamin ikan sesuai tujuan budidaya. Teknik ini umumnya dilakukan pada fase awal kehidupan ikan dengan bantuan hormon untuk menghasilkan populasi monoseks yang lebih produksi. Nor et al. 2023. Metode ikan yang dipakai merupakan bani ikan nila yang berumuran kurang dari 2 bulan. Kemudian dibedah bagian abdomen dengan alat bedah untuk mengambil gonad. Gonad yang telah diambil kemudian dililitkan dengan tusuk gigi dan ditempelkan pada kaca preparat.
untuk dicacah dan dihaluskan. Sampel gonad yang dirasa telah tercacah dengan baik kemudian diteteskan dengan larutan setokarmin banyak 2 tetes dan diidentifikasikan di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x10. Gonad betina akan terlihat bulat beraturan, sedangkan gonad jantan tidak terdapat inti selnya atau tidak beraturan. Karena hasil praktikum, metode asetokarmin terbukti efektif untuk membedakan jenis kelamin ikan nila, terutama pada ukuran benih yang belum dapat dibedakan secara visual. Teknik ini sangat penting dalam evaluasi keberhasilan perlakuan seks reversal pada budidaya ikan. Taltalede et al. 2019. Hukum ini memberikan pemahaman mengenai metode perendaman oral serta identifikasi gonad ikan nila menggunakan pewarna setarin. Itu penggunaan hormon perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Residu hormon yang berlebihan berpotensi mencemari perairan serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada penggunaan hormon sintesis 7A metilesterol telah lama digunakan dalam budidaya ikan nila untuk meningkatkan jumlah ikan jantan melalui manipulasi hormon pada fase awal perkembangan. Rinaldi et al. 2022. Nah, itu tadi pada praktikum seks reversal dan pengecekan jenis kelamin pada ikan nila menggunakan metode setokarim. Dari kegiatan ini kita dapat mengetahui tingkat perbedaan gonad, jantan, dan betina secara mikrofis. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Bata adalah kelompok hewan yang penamaan berasal dari bahasa Latin vertebrae atau vertebratus, istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya tulang belakang sebagai ciri utama struktur tubuh. Septianti et al. 2024. Sistem reproduksi pada udang jantan ditandai oleh adanya organ kelamin yang posisinya berada pada kaki renang pertama atau terletak di area peralihan antara kaki jalan. Pada kelima dan kaki renang pertama yang membentuk struktur khas bernama petas. Penentuan jenis kelamin kepiting air tawar dapat dilakukan melalui pengamatan bentuk abdomen, di mana individu jantan memiliki abdomen yang relatif sempit dan meruncing. Sitepu et al. 2025. Jantan memiliki sepasang organ seksual sekunder yang terletak pada kaki renang pertama dan berfungsi dalam proses reproduksi. Organ seksual sekunder pada lobster betina dapat dikenali melalui keberadaannya di antara pangkal jalan keempat dan kelima, yang menjadi ciri penyata utama antara individu jantan dan betina. Aziza et al. 2020. Pada reproduksi udang, betina sebagai silum secara otomatis letak di antara kaki jalan keempat dan kelima. Hermawita et al. 2017. Demikian penjelasan praktikum yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga penjelasan dan hasil pengamatan yang ditampilkan dapat membantu dalam memahami materi yang dipelajari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.